warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusila Putri Lestiana. Saya di sini akan memberikan pendidikan kesehatan tentang gizi untuk ibu hamil. Status gizi ibu hamil dan selama hamil mempengaruhi pertumbuhan janin yang sedang dikandung. Kualitas bayi yang dilahirkan sangat tergantung pada keadaan gizi ibu sebelum dan selama hamil. Kehamilan menyebabkan meningkatnya metabolisme energi. Kebutuhan energi pada trimester 1 meningkatkan secara minimal. Energi tambahan selama trimester 2 diperlukan untuk pemekaran jaringan ibu seperti penambahan volume darah, pertumbuhan uterus dan payudara serta penumpukan lemak. Selama trimester 3, energi tambahan digunakan untuk pertumbuhan janin dan plasenta. Lemak yang baik bagi pertumbuhan janin adalah jenis L-C-PUFA yang terdiri dari asam amino, DHA, dan asam lemak tak jenuh. Diperlukan untuk pembentukan otak, hati, dan retina. AA dan DHA berperan dalam pembentukan membran sel, endotel, serta jaringan saraf. Pada kehamilan bermanfaat untuk mencapai berat dan lahir yang optimal, mencukupkan usia kehamilan, dan mencegah preeklamsia. Protein diperlukan untuk pertumbuhan jaringan pada janin. Ibu hamil membutuhkan sekitar 75 gram protein setiap harinya. Selama lebih banyak 25 gram dibandingkan yang lain. Produk hewani seperti daging, ikan, telur, susu, keju, dan hasil laut merupakan sumber protein. Protein juga bisa didapat dari tumbuh-tumbuhan seperti kacang-kacangan, biji-bijian, tempe, tahu, oncom, dan lainnya. Asam folat. Folat merupakan vitamin B yang memegang peranan penting dalam perkembangan embrio. Folat juga membantu mencegah cacat pada otak dan tulang belakang. Kekurangan folat juga dapat meningkatkan kehamilan kurang umur atau prematur, bayi dengan berat badan lahir rendah atau BBLR, dan pertumbuhan janin yang kurang. Kebutuhan asam folat untuk wanita hamil adalah berkisar antara 500 sampai 1000 mg atau per hari. Folat dapat didapatkan dari suplementasi asam folat, sayuran berwarna hijau seperti bayam, asparagus, jus jeruk, buncis, kacang-kacangan, dan roti gandum merupakan sumber alami yang mengandung folat. Zat besi. Zat besi dibutuhkan untuk memproduksi hemoglobin, yaitu protein di sel darah merah yang berperan membawa oksigen ke jaringan tubuh. Jika kebutuhan zat besi tidak tercukupi, ibu hamil akan mudah lelah dan rentan infeksi. Resiko melahirkan bayi tidak cukup umur dan bayi dengan berat badan lahir rendah lebih tinggi. Kebutuhan zat besi bagi ibu hamil yaitu sekitar 27 mg sehari. Zat besi bisa didapatkan dari daging merah, ikan, unggas, dan kacang-kacangan. Zat zinc. Ibu hamil yang memiliki kadar zat seng rendah ada dalam makanannya beresiko melahirkan prematur dan melahirkan bayi dengan berat lahir rendah. Zat seng dapat ditemukan secara alami pada daging merah, gandum utuh, kacang-kacangan, polong-polongan, dan beberapa sereal sarapan yang telah difortifikasi. Kalsium. Ibu hamil dan bayi membutuhkan kalsium untuk menguatkan tulang dan gigi, membantu pembuluh darah berkontraksi dan berdilatasi, mengantarkan sinyal saraf, kontraksi otot, dan sekresi hormon. Jika kebutuhan kalsium tidak tercukupi dari makanan, kalsium yang dibutuhkan bayi akan diambil dari tulang ibu. Vitamin C. Vitamin C merupakan antioksidan yang melindungi jaringan dari kerusakan dan dibutuhkan untuk membentuk kolagen dan menghantar sinyal kimia di otak.
Wanita hamil disarankan mengkonsumsi 85 mg vitamin C per hari. Anda dapat dengan mudah mendapatkan vitamin C dari makanan seperti tomat, jeruk, stroberi, jamur biji, dan brokoli. Vitamin A. Vitamin A memegang peranan penting dalam fungsi tubuh, termasuk fungsi penglihatan, imunitas, serta pertumbuhan dan perkembangan embrio. Kekurangan vitamin A dapat mengakibatkan kelahiran prematur dan bayi berat lahir rendah. Vitamin A dapat ditemukan pada buah-buahan dan sayuran berwarna hijau atau kuning, mentega, susu, kuning telur, dan lainnya. Baik, apakah ada pertanyaan? Baik, apakah ada yang ditanyakan? Saya, Ya, Mbak Putri, silakan. apakah normal mengeluarkan cairan dari vagina selama hamil? Baik, pertanyaan saya tanggung. Apakah ada lagi? Saya mau bertanya, Ya, Mbak Rois, silakan. berapa BB ideal bagi ibu hamil? Baik, pertanyaan saya tanggung. 3. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Putri ya. Apakah normal bila vagina mengeluarkan cairan selama hamil? Asalkan keputihan atau cairan yang keluar dari vagina jumlahnya sedikit, berwarna bening atau sedikit putih, atau mirip putih telur dan tidak berbau menyengat, maka hal tersebut merupakan hal yang normal terjadi. Namun, jika cairan yang keluar berwarna hijau atau kekuningan, berbau tidak sedap, disertai darah dan rasa gatal atau nyeri pada vagina, bumil sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter kandungan. Bagaimana? Apakah ada sanggahan? Udah. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Rois ya. Pertanyaannya, berapa berat badan ideal selama hamil? Sebagian ibu hamil mungkin sungkan atau enggan menanyakan hal tersebut ke dokter. Padahal topik ini penting untuk didiskusikan karena berat badan merupakan aspek penting dalam kehamilan sehat. Berat badan ideal pada tiap ibu hamil tidak sama, tergantung usia kehamilan dan berat badan sebelum hamil. Oleh karena itu, akan lebih baik jika ibu hamil menanyakan langsung tentang berapa berat badan ideal selama hamil ke dokter kandungan. Bagaimana, ada sanggahan? Tidak ada, terima kasih. Baik, kalau sudah jelas semua ya, saya tutup. Demikian pendidikan tentang gizi ibu hamil. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.